sujud di dekat kakimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik untukmu. Ku mau berdiam dalam hadiratmu, dan ku mau sujud di dekat kakimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Ku mau berdiam dalam hadiratmu, dan ku mau sujud di dekat kakimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu, seperti wanita yang datang mengurapimu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu, pujian yang terbaik bagimu, persembahan yang terbaik bagimu, pengagungan yang terbaik bagimu. Kami berikan bagi Kau Tuhan, Raja di hidup kami. Yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik bagimu, Yesus. Yang terbaik dari hidup kami hanya bagimu, Tuhan. Yang terbaik. Kami bawa hidup kami bawa hari-hari kami, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Yang terbaik dari hidup kami, persembahan, pujian, pengagungan, penyembahan kami, semuanya kami beri yang terbaik. Apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami lakukan, semua harapan, cita-cita masa depan kami, semuanya yang terbaik kami bawa kepadamu, Tuhan. Karena Engkau telah lebih dulu melakukan terbaik bagi hidup kami. Penebusan-Mu di kayu salib menyelamatkan hidup kami. Darah-Mu Engkau curahkan untuk menebus kami, dan Engkau membayar lunas itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu. Seluruh yang terbaik kami persembahkan bagi-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan puasa raya kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema kita pada saat ini berbicara tentang obedience, tentang nilai ketaatan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau terus memberkati kami, memberi kami waktu dan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami semua bagaimana kami memiliki nilai ketaatan di dalam diri kami. Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi pribadi-pribadi akan menjadi sama seperti yang Engkau mau dan Engkau firmankan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami percaya setiap kuasa kegelapan, roh intimidasi, apapun bentuknya, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 8 berbicara begini, berkata begini Bapak Ibu Saudara, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Bisa saja ketaatan didasarkan atas motivasi tertentu, tetapi tidak ada cara lain untuk mewujudkan iman kecuali dengan ketaatan. Alkitab menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka. Mereka itu bersedia membayar harga untuk sebuah ketaatan. Seperti contoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun pada sisi lain Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan. Dan akibatnya seperti Saul, Yunus, dan masih banyak lagi raja-raja Israel. Seringkali kita tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal untuk sebuah ketidaktaatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 menjelaskan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, untuk membayar harga dosa karena ketidaktaatan kita. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan ada 4 hal bagaimana kita dapat belajar dan meneladani dari kehidupan ketaatan Yesus. Yang pertama, ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Kenapa? Karena di tengah banyaknya orang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, tetapi Yesus justru membuktikan ketaatannya, saudara, di tengah penderitaannya. Yesus tidak berhenti untuk melayani sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dialaminya, karena hidupnya tidak terkonsentrasi kepada penderitaan, tapi pada ketaatan untuk mencapai apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya. Nah, seringkali nilai sebuah ketaatan ini diuji melalui masa-masa sulit dan penderitaan yang kita alami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya yang pertama ini akan kita terus belajar melatih diri kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan penderitaan. Itu bukan membawa kita menghindar dari ketaatan kita, berbalik dari ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi justru kita terus mau taat dalam keadaan apapun. Yang kedua, ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para muridnya. Ya, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau disalibkan, bahkan sebelum Yesus disalibkan, murid-muridnya ada yang menyangkalnya. Bahkan mereka hanya menonton, jadi penonton dari apa yang Yesus alami. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 69 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal,
dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama karena masa penderitaan Tuhan Yesus telah tiba, saudara. Nah, penolakan terhadap apa yang Yesus alami sudah mulai ditunjukkan dengan penolakan Petrus atas penderitaan yang akan dialami Yesus. Sehingga ketika tiba saatnya Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, tidak ada para murid yang menunjukkan kesetiaannya. Mereka hanya jadi penonton yang berdiri dari jauh mengamati apa yang sedang dilakukan oleh orang banyak terhadap Yesus. Nah, hati siapa yang tidak sedih melihat pengikut seperti ini, saudara? Namun ketaatan Yesus terus dipertahankan sampai pada akhir hidup Yesus. Ketaatan Yesus tidak berubah karena mendapati ketidaksetiaan para murid-muridnya. Bukankah ketaatan kita sering berubah ketika mendapati orang lain tidak setia dalam ketaatan? Ini menjadi nilai ketaatan yang kedua bagi kita semua untuk kita belajar dari Yesus. Bagaimana dia tidak terpengaruh dengan ketidaksetiaan dan penolakan para murid-muridnya. Yang ketiga, ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Masa pelayanan Yesus dimulai dengan pengajaran dan perbuatan yang luar biasa sehingga orang-orang mulai mengagungkannya. Puncak dari semuanya itu terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Bagaimana orang mengagungkan dia dan rela melepaskan jubah untuk dijadikan alas bagi keledai yang ditunggangi Yesus. Namun kita tahu bersama tiba-tiba berubah total. Dari teriakan mereka Hosana bagi sang raja, bagi anak Daud, berubah, saudara. Jadi teriakan yang luar biasa, salibkan dia. Nah, penolakan yang luar biasa yang makin jelas dengan adanya tuduhan-tuduhan palsu hanya untuk membawa dia ke kayu salib. Penolakan yang sangat menyakitkan. Tetapi ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan yang dialaminya. Ini yang ketiga, nilai yang ketiga ya dari ketaatan ini. Tidak terpengaruh, ketaatan Yesus tidak terpengaruh hanya oleh karena orang menolak dia. Ya, luar biasa. Yang terakhir, keempat, ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2:8. Ini menunjukkan bahwa bagi Yesus nilai ketaatan adalah harga yang mutlak, harga mati. Jika para murid hanya bisa berjanji untuk sebuah kesetiaan, tetapi Yesus telah membuktikan sebuah kesetiaan melalui ketaatannya. Yesus dapat taat secara mutlak karena ketaatannya berorientasi kepada kehendak Bapa. Ketaatan yang berorientasi kepada Tuhan, kepada Allah akan menghasilkan ketaatan yang mutlak. Sebaliknya, ketaatan yang hanya untuk menyenangkan hati manusia, saudara, akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi. Biarlah di akhir dari apa yang bisa saya bagikan dan kita renungkan sama-sama pada malam hari ini, ketaatan yang bagaimanakah yang sedang kita miliki saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ada harga yang harus kita bayar untuk sebuah ketaatan. Tapi ingatlah bahwa ketaatan menuntun kita sampai di kekekalan. Amin firman Tuhan, biar jadi berkat buat kita semua, keluarga besar House of Worship, dengan nilai obedience ini, nilai ketaatan ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan terus bertemu dengan anugerah dan semua rancangan-rancangan Bapa yang luar biasa selama kita ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan sama-sama. Mari Bapa meteraikan sempurna kebenaran firman-Mu di dalam loh dan batin hati kami semua, agar dia akan menjadi kekuatan, menjadi amunisi bagi kami semua ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi di depan kami. Kami percaya Tuhan, apapun tantangannya, apapun keadaannya, ada resiko, ada harga yang harus kami bayar dari sebuah ketaatan. Sebagaimana kami belajar dari Engkau Yesus yang telah menunjukkan ketaatan-Mu
sampai taat di kayu salib, sampai mati di kayu salib, hanya bagi kami semua, agar kami semua berkemenangan, agar kami semua hidup bukan cuma sampai ada di dunia ini, tapi sampai ada di dalam kekekalan dari ketaatan dan kesetiaan kami kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat House of Worship yang mengambil bagian dalam puasa raya ini, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.